Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, tanggal 30 September ini merupakan tanggal berdarah yang akan selalu mengingatkan bangsa ini kepada peristiwa menyakitkan. Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia PKI tahun 1965. Kenapa ini menyakitkan? Karena pada saat inilah peristiwa berdarah terbunuhnya 7 orang anak bangsa dengan sadis. Pada saat inilah para jenderal kita mereka bunuh, mereka azab, mereka lenyapkan dengan sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Lubang buaya menjadi saksi bisu kesadisan dan kekejaman mereka itu. Mereka jemput dengan kasar para jenderal kita ke rumahnya masing-masing dini hari dan mereka bunuh dengan sangat sadis. Peristiwa itu tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Peristiwa ini tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Kenapa? Karena jika sempat peristiwa ini dilupakan oleh anak cucu bangsa ini ke depan, yang ditakutkan adalah bahaya laten komunis. Sebab bahaya laten komunis itu tidak mengenal batas tahun, bulan, dan abad. Dia akan tetap mencoba untuk tumbuh, dan untuk tumbuh kembali. Karena itu, sudah selayaknya lah bangsa ini selalu mewaspadai bahaya laten komunis sampai kapanpun juga. Apapun alasannya, negara ini tidak bisa menerima ideologi komunis. Sebab negara ini telah berada pada tataran negara yang benar-benar anti komunis. Kita telah menetapkan dasar negara kita Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sudah jelas bertentangan dengan ideologi komunis yang anti Tuhan. Kemanapun jalannya akan dicari untuk membelok-belokkannya agar sila pertama ini sesuai dengan ideologi komunis tidak akan bisa. Karena itu, komunis haram bagi bumi Indonesia ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sila-sila berikutnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertentangan ideologi komunis ini dengan seluruh sila dari 5 sila Pancasila kita. Dengan dalih apapun juga, tidak bisa ideologi komunis diterima di negara ini. Karena itu, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 harus selalu diingat, dijadikan momentum untuk memperbarui ingatan kita di dalam mewaspadai bahaya laten komunis tumbuh kembali di negeri ini. Sahabat BN, bukan tidak mungkin ada yang mengatakan bahwa kita di negeri ini tidak boleh lagi mengingat-ingat peristiwa 65 itu. Bisa saja itu ada benarnya. Tetapi lebih banyak tidak benarnya. Kalau dikaitkan dengan bahaya PKI yang terjadi di negeri ini selama ini. Mulai dari peristiwa Madiun sampai kepada peristiwa G30 SPKI 1965. Sekali lagi, bangsa ini jangan sampai lengah terhadap bahaya komunis. Jangan sampai lengah. Jangan sampai gara-gara kelengahan bangsa ini terhadap bahaya laten komunis, ideologi komunis bisa menyusup ke berbagai lini, ke berbagai elemen bangsa. Bahkan tidak mustahil bahaya laten komunis ini bisa menyelusup ke institusi-institusi negara. Bukan tidak mungkin. Jadi, sahabat BN, perlu agaknya pada tanggal 30 September ini kita ingat kembali bahwa negara ini, bangsa Indonesia tidak boleh 2 kali kehilangan tongkat. Tidak boleh. Apalagi kalau sempat berkali-kali kehilangan tongkat. Karena kehebatan komunis menyembunyikan dirinya, menyamarkan dirinya untuk bisa tumbuh kembang kembali dia di bumi Indonesia ini. Dan sekaitan dengan ini, sungguh sangat besar harapan rakyat Republik Indonesia kepada Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan memimpin negara dan bangsa ini 5 tahun ke depan. Sebagai seorang prajurit TNI, kita tentu tidak meragukan lagi sikap Prabowo Subianto terhadap kekejaman PKI dan terhadap bahaya dari ideologi komunis bagi bangsa dan negara ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.